Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf, dari Pendidikan Matematika FTKIP Kusuma Negara. Di sini saya akan memaparkan tentang fungsi kuadrat. Oke. Selanjutnya, di sini kita menggunakan PowerPoint dengan hyperlinknya ya. Dengan hyperlinknya kita lanjut di sini. Oke. Nah, di sini karena fungsi kuadrat. Nah, untuk apa sih fungsi kuadrat? Nah, fungsi kuadrat berperan penting dalam sistem koordinat. Nah, grafik fungsi kuadrat membentuk parabola yang dapat memberikan informasi tentang titik puncak, arah pembukaan, dan sumbu simetri. Sistem koordinat ini digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu fisika, matematika, dan teknik untuk menganalisis dan memvisualisasikan data. Nah, di sini contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu jembatan Gateway Arch ya. Gambar di samping merupakan contoh fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari. Oke, kita next. Nah, di sini kita terdapat menu karena kita menggunakan hyperlink. Kita jadi bisa mengklik ya salah satunya. Oke, kita klik pengertiannya. Nah, di sini fungsi kuadrat adalah salah satu jenis fungsi matematika yang memiliki bentuk parabola. Fungsi ini memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik, dan ekonomi. Kita kembali lagi ke home. Nah, kalau kita mencet home, ini akan muncul menu ya. Oke, selanjutnya kita ke fungsi kuadrat di kehidupan sehari-hari. Kita klik. Oke. Aplikasi fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah ekonomi. Dalam bidang ekonomi ya, fungsi kuadrat dapat digunakan untuk memodelkan kurva peminatan dan penawaran dalam ekonomi. Selanjutnya adalah dalam bidang arsitektur. Nah, bentuk parabola sering digunakan dalam desain struktur bangunan seperti atap atau jembatan. Nah, di sini selanjutnya ada fisika. Nah, fungsi kuadrat dapat menggambarkan gerak balistik seperti lintasan tembakan, meriam, atau lemparan bola. Nah, yang selanjutnya adalah dalam bidang keuangan. Fungsi kuadrat dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan investasi atau proyeksi laba perusahaan. Ini adalah fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke home. Nah, di sini fungsi kuadrat dalam bentuk umumnya ya. Kita klik bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana A itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, dengan X adalah variabel bebas, A dan B adalah koefisien, serta C adalah konstanta. Nah, bentuk ini menjelaskan bagaimana fungsi kuadrat dapat digunakan untuk memodelkan fenomena dalam kehidupan nyata. Kita ke home. Nah, sekarang ke karakteristik fungsi kuadratnya. Nah, karakteristiknya yang pertama adalah bentuk parabola. Nah, di grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola yang dapat membuka ke atas atau ke bawah tergantung pada nilai Y-nya. Nah, ini parabolanya ini berbentuk warna merah ya. Garis berwarna merah itu berbentuk yang dinamakan bentuk parabolanya. Yang kedua adalah titik puncak. Nah, setiap fungsi kuadrat memiliki salah satu titik puncak yang merupakan nilai maksimum atau minimum dari fungsi. Titik puncaknya adalah di sini ya, dia ujung dari parabolanya. Yang selanjutnya adalah sumbu simetri. Nah, grafik fungsi kuadrat memiliki sumbu simetri yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama. Di sini dia yang membelah parabola ya, dia di tengah-tengah. Kita kembali. Nah, di sini ada langkah-langkah membuat grafik. Langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, menentukan sumbu simetri dengan X sama dengan min B per 2A. Oke. Nah, yang kedua, menentukan titik potong kurva dengan sumbu X. Nah, misalkan Y sama dengan 0, maka AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Menentukan titik potong sumbu Y. Misalkan X sama dengan 0, maka Y sama dengan konstantanya ya.
Yang ketiga menentukan titik puncak, yaitu Y sama dengan min B kuadrat terus dikurang 4AC dibagi 4A. Kita kembali. Di sini ada grafik fungsi kuadratnya. Sifat-sifatnya nih, yang pertama adalah diskriminannya 0, diskriminannya lebih dari 0. Nah, dan A-nya lebih dari 0. Nah, seperti ini bentuk bentuk parabolanya, memotong sumbu X di dua titik terbuka ke atas. Dan D sama dengan 0, diskriminan sama dengan 0, dan E-nya lebih dari 0, menyinggung sumbu X di satu titik terbuka ke atas. Dan di sini masih banyak definisinya, silakan di screenshot. Kita kembali. Nah, yang terakhir adalah kita ke latihan soal. Nah, di sini jika titik puncak dari grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah PX ditambah Q adalah 2,3. Nah, maka nilai P ditambah Q-nya adalah, nah di sini kan karena kita menggunakan hyperlink, nah kita klik salah satu. Nah, misal A. Oke, A min 4. Nah, berarti jawabannya salah ya, kurang tepat ya. Nah, sekarang kita lihat cara menjawabnya. Nah, ini dia cara menjawabnya dengan min B per 2A. Min B per 2A sama dengan 2. Nah, ini kita ganti P-nya menjadi B-nya menjadi P ya. Nah, jadi min P per 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi menghasilkan P sama dengan 2 dikali 2 dikali min 1 menghasilkan min 4. Nah, di sini dengan mensubstitusikan titik puncak 2,3 dan nilai P kepersamaannya di sini diperoleh P sama dengan 2 kuadrat ditambah min 4 dikali kedua ditambah dengan Q. Nah, menghasilkan P-nya adalah 3 ya. P-nya adalah 3 sama dengan 4 karena 2 kuadrat sama dengan 4. Di sini min 8 dari min 4 dikali 2. Nah, Q-nya turun ya. Nah, menghasilkan di sini Q-nya sama dengan 1. Oke. Nah, maka 4 ditambah Q sama dengan min 4 ditambah 1 sama dengan min 3. Jadi nilai P tambah Q adalah min 3. Coba kita kembali ke soal. Nah, karena tadi jawabannya min 3, kita klik min 3. Nah, berarti jawaban kamu benar. Di sini cek jawaban yang tadi, kita ke next question. Nah, question yang pertama yaitu yang kedua adalah fx sama dengan 4x kuadrat ditambah 3x ditambah 8, maka nilai dari A ditambah 2B ditambah 3C adalah. Nah, coba kita klik salah satunya lagi. Coba kita klik sama dengan 32. Ya, jawaban kamu salah. Oke, kita lihat cara menjawabnya. Nah, diketahui A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 8. Nah, disubstitusikan ke dalam fungsi ya. A-nya ini dia sebagai sini 4 dan di sini B, di sini C. Ya, kita substitusikan di sini. Oke, sama dengan 4 ditambah 2 pangkat 3. 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 8 menghasilkan 4 ditambah 6 ditambah 24 menghasilkan 34. Oke, maka nilai dari A ditambah 2B ditambah 3C adalah 34. Oke. Ini dia cara menjawabnya. Coba kita kembali soal, kita klik ke 34. Set. Ya, jawaban kamu benar. Oke, kita lanjut. Oke. Selanjutnya di sini diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 5, maka nilai f2 dari fungsi kuadrat tersebut adalah. Kita coba klik ya salah satunya ya. Coba kita klik 9. Nah, ternyata benar, jawaban kamu benar ya. Jawabannya adalah 9. Kita cek jawabannya. Nah, di sini ini cara menjawabnya. Nah, untuk mencari nilai f2, kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi fx. Nah, kita substitusikan. Ini dia soalnya, kita ganti ya. Kita ganti x itu sama dengan 2.
menghasilkan F2 ditambah 2X kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurang 5. Nah, menghasilkan 2 dikali 4. 4 itu dari mana? Dari sini dia. 2 kuadrat sama dengan 4. Oke. Terus ditambah 6 min 5 dikurang 5 ya. Sama dengan 8 ditambah 6 dikurang 5 menghasilkan 9. Nah, maka nilai F2 adalah 9. Oke. Coba kita kembali ke soal lagi. Nah, jika kita salah satu mengklik ya jawaban yang salah, nah, berarti jawabannya salah. Nah, seperti itulah hyperlink ya. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari fungsi kuadrat ini adalah fungsi kuadrat merupakan konsep matematika yang kaya akan sifat-sifat yang berguna dalam aplikasi praktis. Pemahaman mendalam tentang fungsi kuadrat tidak hanya diperkuat dasar-dasar matematika, tetapi juga membuka wawasan terhadap penerapan matematis dalam dunia nyata. Oke. Dari segini saja pemaparan saya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah ucap. Ya, oke. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.